Ses, kok nggak istirahat? Enggak, males. Neng! Neng! Pak, mana Naila? Proses, Naila mana? Ibu tenang aja, Bu. Naila ada di dalam. Dia baru sadar. Naila, kamu kenapa sayang? Gak apa-apa, Bu. Maaf ya, Bu. Naila ngerepotin Ibu. Naila pingsan karena dehidrasi, Bu. Dehidrasi? Kamu kurang minum, sayang? Iya? Iya, Bu. Naila kan gak bisa ke toilet sendiri. Jadi, kalau Naila terlalu banyak minum, Naila jadi sering kebelat ke toilet. Daripada Naila sering ke toilet dan ngerepotin orang, Naila milih gak usah minum. Tapi tindakan kamu itu salah, Naila. Kekurangan cairan bisa menyebabkan kematian. Naila, nggak ada seorang pun yang nggak butuh bantuan orang lain. Jadi kamu nggak perlu merasa sungkan atau berbeda dengan orang lain. Ya, Bu. Mulai sekarang, Naila janji Naila akan banyak minum. Dan Naila juga nggak akan peduli. Meskipun Naila harus bolak-balik ke toilet dan ngerepotin orang. Apa kamu nggak bisa ketok itu dulu? Apa dokter nggak bisa nyembuhin Naila? Maaf, tapi kode etik kedokteran melarang saya membicarakan kondisi pasien dengan orang lain. Maaf. Maksud saya, apa dokter nggak bisa nyembuhin penyakit seperti Naila? Kenapa nggak kamu cari tahu jawabannya sendiri? Aku udah baca banyak buku dan cek di internet. Dan semuanya bilang, kalau udah terlambat, nggak bisa disembuhkan. Jadi kamu sudah tahu kan jawabannya? Dokter udah berapa lama jadi dokter? Beberapa tahun. Dokter kenapa nggak bisa nyembuhin Naila? Kamu pikir dokter itu Tuhan? Dokter juga punya keterbatasan. Apa minat kamu terhadap kedokteran itu hanya karena gadis itu? Apa mengerti? Kamu iba terhadap temanmu itu, tapi kamu ikut campur terhadap kehidupan orang lain. Moses, Papa minta jauhin dia dan jangan lagi mencampuri kehidupan orang lain. Ngerti kamu? Enggak, Pak. Dan saya nggak mau ngerti. Enggak, Marta. Enggak. Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah minta bantuan yayasan itu. Kita bukan minta bantuan, Pak. Cuma minta kartu, Pak. Dengar dulu, Pak. Kartu itu gunanya untuk Naila, Pak. Supaya dia mendapatkan dispensasi kalau dia membutuhkan fasilitas umum, Pak. Cuma itu. Dengar dulu, Pak. Coba Bapak bayangkan, pikir, Pak. Sebentar lagi Naila itu duduk di kursi roda, Pak. Dia harus naik bus. Dia harus nyebrang. Bagaimana, Pak? Aku bilang cukup. Putri kita tidak cacat. Naila nggak cacat. Naila cuma sakit. Pak, Bapak harus bisa nerima dong, Pak. Semakin hari, keadaan Naila semakin parah, Pak. Cukup, Marta. Aku bilang cukup. Iya.
Bapak sama Ibu bisa diam gak sih? Bapak sama Ibu nyembunyiin penyakit kakak dari aku, Gio sama Lulu. Sekarang, Bapak sama Ibu teriak-teriak ngomongin kondisinya kakak. Bapak sama Ibu gimana sih? Bu, Pak, maafin aku ya. Karena Naila, Bapak sama Ibu jadi bertengkar. Maaf ya, aku selalu ngerepotin kalian semua. Maaf ya, Lu. Joanna. Gio. Maafin kakak ya. Kakak memang benar-benar udah gak berguna sekarang ini. Naila, kamu tidak usah minta maaf seperti itu, sayang. Tidak ada kok yang perlu dimaafkan. Sakit kamu itu bukan salah kamu, sayang. Ya, kamu jangan pernah bilang bahwa kamu adalah orang yang tidak berguna, Naila. Jangan. Jangan bicara seperti itu, sayang. Buktinya sampai sekarang, sampai saat ini, kamu masih bisa membahagiakan ibu, membahagiakan bapak. Iya kan, Pak? Naila, kita ini satu keluarga, Naila. Kita harus saling tolong-menolong. Dan kamu harus bisa menerima pertolongan dari kita, sayang. Ya? Lu mau bantu Kak Naila? Dia juga, Kak. Jo, Lulu, Gio, sini sayang, duduk sini. Ibu ingin bicara. Boleh kan, Naila? Kakak kamu, Naila, menderita penyakit yang sangat serius, sayang. Penyakit yang bernama ataksia. Penyakit itu menyerang sistem saraf, otak kecil dan punggung, tulang belakang kakak kamu. Perlahan-lahan, kakak kamu akan kehilangan keseimbangan tubuh. Dia jadi tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan. Bahkan jadi tidak bisa berbicara. Kakak kamu akan duduk di kursi roda. Lalu lama-lama akan terbaring saja di tempat tidur. Sudah tidak bisa apa-apa lagi. Kakak kamu, Naila, tidak bisa seperti dulu lagi. Dia tidak bisa seperti dulu lagi.
Jadi kita harus membantunya. Kita harus menolong. Ya. Kita harus menolong Naila. Lulu mau bantu Kak Naila? Dia juga mau, Kak. Makasih ya. Maafin kakak ya. Kakak selalu ngerepotin kalian. Maafin kakak ya. Apa penyakitnya bisa sembuh? Wow. Aku nanya. Apa penyakitnya bisa sembuh? Kata dokter, sampai saat ini belum ada obatnya. Jadi penyakit kakak belum bisa disembuhkan. Jo. Kamu bisa tolong kakak kamu kan? Bisa kan? Tiba-tiba ngomong kayak gini. Aku nggak tahu harus gimana. Dia bilang bingung. Dia tidak tahu harus bagaimana. Jo, lemot kamu. Semut kamu. Jo. Ya, tolong dengar semuanya. Kita harus percaya bahwa semua yang terjadi adalah karena rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan bukan rencana yang mencelakakan, tapi rencana kebaikan. Karena Tuhan bisa melihat jauh ke depan dibanding kita. Seandainya ada orang lumpuh, dia ingin menyeberang jalanan, kamu nggak akan diam saja kan? Kamu akan bantu dia untuk menyeberang kan? Ya kan? Atau ada teman kamu menangis di hadapan kamu, kamu kan pasti akan memeluk dia untuk mendengarkan isi aku. Yang terpenting adalah apa yang terdapat di dalam lubuk hati kamu. Maaf, Kak. Pikiran aku nggak sampai ke situ. Kata Papa kan aku lemot. Jangan nangis. Aku nggak mau ngeliat kalian semua menangis. Aku nggak apa-apa kok. Mungkin aku nggak akan pernah bisa kembali seperti dulu lagi. Tapi aku akan berusaha. Aku akan berusaha menjadi Naila yang dulu. Aku nggak apa-apa kok. Nah, Naila, sekarang kamu jangan minta maaf terus ya. Iya, aku janji. Aku nggak akan pernah minta maaf lagi sama kalian. Tapi sebagai gantinya, aku akan terus bilang terima kasih sama kalian. Makasih ya, Bu. Makasih ya, Pak. Makasih ya, Jo. Lulu, Cio, makasih. Nah, itu baru namanya anak ibu. Sini, sayang. Aku gak boleh nangis. Bodoh. Hari gini kamu masih ikutan ekskul basket. Belajar, Gi. Kamu sendiri juga. Kamu kenapa? Masih ikutan ekskul biologi. Kalau saya berhenti, kura-kura dan ikan-ikannya bakal mati. Udah deh, jangan main bola lagi. Belajar sana.
Hujan udah deket juga. Kamu cuma main hibur aku doang kan? GR. Kenapa? Kamu mau nangis ya? Gue paling sebel ngeliat cewek nangis. Kalau sampai saya ngeliat kamu nangis, kamu harus bayar saya 50.000. Moses, kamu mau kan nolongin saya beresin bola-bola? Ses, kamu bisa nggak temenin aku sebentar aja? Ngapain? Ngejagain aku supaya aku nggak nangis lagi. Halo. Halo Kak Paul, ini aku Naila. Kak, maaf banget ya kalau aku mengganggu sekarang. Tapi ada hal yang perlu kita bicarain. Maaf banget Kak kalau selama ini aku sering ngerepotin Kakak. Terima kasih. Makasih banyak. Karena Kakak sering bikin aku senang. Kakak udah mau menyimpan aku. Kakak udah mau memberikan aku handband, kalung. Kakak sering ngajak aku jalan-jalan. Ngajak aku ke pesta perpisahan. Tapi maaf Kak. Sekarang ini aku udah gak bisa seperti dulu lagi. Dan mungkin lebih baik sekarang kita temenan aja. Maafin aku. Naila, kamu jangan minta maaf sama aku. Aku berdoa agar kamu cepat sembuh ya. Iya Kak. Makasih banyak. Bye. Kenapa? Kamu mau nangis? Udah 50.000 nggak? Enggak. Siapa yang pengen nangis? Adapun uang 50.000, gue gak akan pengen bayar sama kamu. Karena aku gak nangis kok. Ya kan? Gitu dong. Harusnya kamu jangan sedih lagi. Seharusnya yang sedih itu bukan kamu. Nay, kamu tuh benar-benar pemberani. Dan kamu tuh udah ngelakuin yang terbaik. Dan sekarang Paul tuh pasti lagi nangis. Gak mungkin. Kenapa malah Naila minta maaf sama aku? Seharusnya aku yang minta maaf sama dia. Karena aku gak punya hati sebesar itu untuk menerima keadaan dia. Ibu, pasti Duca gak sabar deh nungguin aku jalan. Duca, sabar dong kan? Duca, kamu aja bisa berlari dengan begitu bebas. Seandainya aku juga masih bisa bergerak sebebas kamu. Ibu, itu kan Gio. Gio? Gio? Kak Naila? Ibu. Gio? Duca. Gimana latihannya? Udah bisa belum? Iya kak. Tapi sayangnya tendangan Gio masih sering meleset.
Dia khawatir nih. Kayaknya dia nggak bisa masuk tim inti deh, Kak. Kamu nggak boleh putus asa. Pasti bisa. Ya udah sekarang mau kakak ajarin. Gimana caranya? Sekarang kamu di situ, kamu tendang apa yang kakak suruh, kamu harus fokus ya. Jangan takut salah. Ya udah, kamu sekarang tendang ke arah sana ya. Mana Kak? Situ. Bagus. Lagi. Bagus. Lagi. Nah, bagus. Sekarang kamu di situ. Ya. Bagus, udah mulai ada peningkatan. Gimana? Apa? Nah, gitu dong. Bisa kan yang penting nggak usah takut salah, harus fokus. Iya ya. Ih, untung saya belum punya anak. Mendingan nggak punya anak deh kayaknya daripada punya anak cacat kayak gitu. Malu-maluin ya. Ya, sekali lagi ya. Bagaimana dokter? Bagus. Semuanya bagus? Apa yang ditulis? Naila nulis apa dokter? Kalau saya lihat keadaannya sekarang semakin sehat dokter. Dia melakukan segala hal penuh dengan semangat. Tidak perlu bantuan orang lain. Dan tidak pernah mengeluh. Ya kalau dilihat dari cara menulisnya, masih oke, masih baik, cukup baik. Tuh kan, itu maksud saya dokter. Kayaknya keadaan Naila tidak semakin memburuk dokter. Treatment yang dokter berikan sangat efektif. Ya. Hari Seperti ini, saya berharap saat Naila makan malam, aku agak tersedak lagi. Apakah ini pertanda buruk Tuhan? Kenapa aku jadi makin sering tersedak? dekat ini keadaannya tidak semakin memburuk. Iya kan dokter ya? Dok? Dok? Iya kan? Ya, Ya, terima kasih dokter. Jangan lupa dilatih terus ya, Nay. Mari. Marta. Dave, Ya dok. siapkan fisioterapi di level selanjutnya untuk Naila. Tapi dok, Penyakit Naila ternyata memburuk jauh lebih cepat dari yang kita bayangkan. Oh ya, tolong kamu carikan nomor telepon Dr. George Smith ya, di rumah sakit pusat di sini. Saya dengar dia melakukan penelitian atraksi secara khusus di remaja perempuan. Saya perlu bicara dengan dia. Siapa tahu ada yang bisa kita lakukan. Dr. George Smith ya. Bu, kayaknya Sabtu ini Bapak nggak bisa jaga warung. Kenapa, Pak? Bapak mau nemuin pemilik kantin supermarket. Bapak mau coba lobby dia. Supaya dikasih satu tempat di kantin itu. Dan Bapak bisa berjualan nasi rames di sana. Karena Bapak dengar-dengar omsetnya lumayan besar. Ya sudah, ditutup aja dulu. Jangan. Biar Naila aja yang jaga warung. Nggak usah. Bukanya setengah hari aja, Pak, warungnya. Kalau misalnya udah pulang dari latihan paduan suara, biar aku yang jaga. Oke? Jo, kamu jangan gitu dong. Kakak kan juga pengen ngelakuin sesuatu.
Boleh ya, Bu? Pak. Iya, boleh sayang, boleh. Kamu tolong jaga ya. Ya, Bu. Hai. Udah lama gak kelihatan? Belum sembuh juga ya? Ya, Nay. Sayang banget. Cepet sembuh ya, Nay. Biar lo bisa main basket lagi. Kita kan bentar lagi mau tanding. Masa lo gak ikut kan gak seru, Nay. Iya, Nay. Yaudah, kita duluan ya. Duluan ya. Duluan ya. Dadah. Cepet sembuh apanya? Mana mungkin aku bisa sembuh? Jangan dengan benar aja aku belum tentu bisa. Nay. Berat banget nih bawahnya. Bantuin dong. Udah, bantuin cepet. Bawa ke lab biologi ya. Ayo. Sini deh. Mau mana? Tolong beliin makanan ikan dong, sama alat untuk mengukur pH air. Oh ya, dan catat kondisi air akuarium. Tuh bukan di situ tuh. .5. Kenapa? Ya udah, satu. Kantin saya ini kan udah punya nama, dan saya harus menjaga kualitas makanan di sini dong. Makanan yang mau Bapak jual kan gak ada istimewanya. Percobaan dulu. 1 bulan saja. Nggak bisa. Bu, Ya. tuh. Supirnya udah nungguin tuh. Iya, bentar. Kok ada di sini? Loh, kamu kenal sama dia? Ya iyalah kenal, Bu. Dia kan ayahnya teman sekelas aku, Naila. Naila? Itu loh, Bu, yang sakit itu yang waktu itu aku ceritain. Oh, yang hampir nggak bisa jalan itu? Iya, Bu. Oh, maaf Pak, kenapa nggak bilang dari tadi? Ya udah deh, mulai besok Bapak boleh buka stand di sini ya. Saya juga mengerti bahwa Bapak pasti butuh biaya untuk pengobatan anak Bapak. Tapi ingat Pak, di sini bukanya jam 10 pagi loh, dan tutupnya harus tepat jam 10 malam, ya? Nggak boleh telat. Baik, saya mau pergi dulu ya. Aku minta ayam goreng remesnya dong, Di. Bungkus, Di. Ya. Bentar, Bu. Nela, kok kamu sih yang jaga warung? Apa-apa. Saya masih bisa kok. Ibu mau dibungkus apa? Udah. Biar Ibu aja. Kamu duduk aja ya. Nggak apa-apa, Bu. Saya masih bisa kok. Ibu mau dibungkus sama mau makan sini. Keterlaluan deh Bapak Ibu kamu. Masa kamu disuruh jaga warung? Saya masih bisa kok. Don, kamu lihat nih, kakak kamu. Kalian gimana sih? Kok nggak ada perhatiannya? Kakak kamu kan lagi sakit, masa disuruh jaga warung? Ya udah, Tante. Biar aku aja. Nggak apa-apa, Kak. Tante mau apa? Aku pesan ayam kremesnya sama pepes ikannya ya. Oh iya, Tante. Ada daun singkong, pepes ayam, terus sama ikan teri. Banyak deh, Tante. Ya udah, daun singkongnya boleh, tapi dipisah bungkusnya ya. Oh ya, nasinya berapa, Tante? Nasinya biasa 2. Oh iya, Tante. Ada kue bikinan Bapak. Pasti enak banget. Ya udah, bungkusin kuenya masing-masing 2 ya. Ya udah, tunggu ya, Tante. Oke, makasih. Oke anak-anak, untuk Rana, Lucky, Rifki, Gio, selamat menjadi tim inti ya. Ya, mulai sekarang latihan dengan rajin karena pertandingan sudah sangat dekat. Oke, Papa ambil bola.
Kok lu bisa sih sampai kepilih? Iyalah, lu nggak lihat tadi dia main bagus banget tau. Kok lu bisa sih? Belakangan ini lu jadi hebat banget. Diajarin sama siapa sih lu? Wah, diajarin kakak gua. Kakak lu bukannya cewek? Wah, berarti kakak lu orangnya hebat banget dong. Bisa ngajarin lu sepak bola. Wah, pasti dia itu orangnya tomboy terus kayak cowok abis. Enak aja lah. Kakak gua tuh nggak tomboy. Emang dia ngajarin main bola, tapi dia nggak tomboy. Tapi dia tuh cantik, baik, pintar, pokoknya segalanya deh. Wah, hebat nih kakak lu. Selamat ya, selamat Kyoko. Ini baru namanya anak bapak. Pak, ini semua berkat Naila loh. Iya, makanya nanti kamu harus main yang semangat ya. Lu juga mau datang? Tenang aja, kita semua pasti datang, ya kan? Ya. Kakak juga mau datang? Kanela, mendingan Kanela nggak usah ikut ya. Soalnya panas banget. Nggak apa-apa, panas-panasan dikit. Kakak kan juga pengen nonton hasil jeripaya yang kakak ajarin, ya kan? Pokoknya kamu harus main yang semangat, seperti yang kakak ajarin kemarin. Ses, kamu lagi sibuk ya? Sini biar aku aja. Nggak usah. Ya nggak apa-apa, biar aku aja. Tuh kan? Apa yang gue bilang? Gue nggak perlu bantuan lo. Sorry banget ya, Ses. Aku kan cuma pengen bantuin kamu doang. Apa gue bilang tadi? Gue nggak perlu bantuan lo. Kenapa sih? Giliran Naila kamu mau dibantuin sama dia. Padahal kamu tahu sendiri. Dia tuh cacat. Apa lo bilang? Kurang jelas ya apa yang gue bilang tadi? Gue nggak perlu bantuan lo. Kenapa sih? Kamu selalu pilih Naila dibandingin sama aku. Apa sih kurangnya aku, Ses? Padahal kamu tahu sendiri. Naila itu cacat dan aku normal. Ses, lu jangan gitu dong. Kasian kan Velia. Itu naksir berat sama lu.